memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaannya berupa apa, Pak? Persembahannya, Dek. Persembahan itu uang, ya, yang dikumpulkan di situ. Uang. Nanti berapa jumlahnya, apa yang terkumpul di situ. Ya. Jadi itu kita belum tahu berapa karena akan terkumpul pada saat ibadah itu, ya. Hai guys, tentunya kalian sudah nonton video ini kan? Bagi yang belum nih, saya putar kembali ya. Ketua Umum Panitia Natal 2025, Marwara Sirait, mengumumkan bahwa persembahan Natal 2025 akan disumbangkan ke Palestina. Tentu saja ini menimbulkan banyak komentar ataupun respon dari berbagai kalangan. Borneng mengatakan mendengar berita ini kita urungkan niat mau ikutan ibadah di GBK. Jess, ikuti saja ibadahnya, nggak usah kasih persembahan. Ingat, kita Natal untuk Tuhan. Dari Dedi, saya urungkan niat ibadah Natal di GBK. Hindra, kalau tidak ikhlas nggak usah diberi. Sylvia menimpali Hindra, iya jelas nggak ikhlas lah, pakai banget lagi. Mardi juga mengatakan bantulah secara ikhlas dan sukarela sesuai kemampuan kita, jangan memandang suku, ras, agama, dan golongan. Ini bagus nih. Kalau berat hati mau bantu demi kemanusiaan tidak usah diberi, yang dibutuhkan keikhlasan. Hana mengatakan kalau bicara soal kemanusiaan di negara ini masih banyak yang membutuhkan, paham. Dajut mengatakan kalau ke Nigeria aku mau. Terus kemudian selanjutnya lagi, persembahan umat Kristen itu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Apa hubungannya dengan Palestina? Palestina nggak berhak uang kolektor kami ya. Pasti sedikit yang datang nanti ke acara Natal Nasional tahun ini. Sepertinya Natal kali ini jadi sepi. Seharusnya Marwara Sirait dan keluarga yang menyumbangkan uangnya ke Palestina. Berikan ke Papua bagi yang membutuhkan. Tidak setuju karena masih banyak gereja yang butuh dana perbaikan gereja. Arah itu apa? Siapa ketua penitianya? Berikan kepada saudara-saudara di Nigeria. Didi menjawab, terima kasih. Betul bang, kenapa harus fokus ke Palestina? Di negara kita masih banyak membutuhkan seperti di Papua. Mari kita rayakan Natal di Yayasan Anak Yatim Piatu dan berkebutuhan khusus supaya kita bisa berbagi berkah dan sukacita Natal. Saya lebih ikhlas memberi kepada saudara orang Papua. Biar kita tahu, coba cek dan dicek bahwa agama Kristen lebih banyak di Palestina dibandingkan yang ada di Israel. Dedi menjawab kalau ukurannya jumlah lebih banyak di Papua. Satu bangsa dengan kita sedang berteriak ingin pisah dari NKRI karena merasa terjajah. Berdasarkan komentar atau respon teman-teman tadi, tentunya banyak orang yang menolak kalau persembahan disumbangkan ke Palestina. Kenapa? Karena memang bukan jalurnya. Ibaratnya gini, di sebuah rumah ada beberapa orang. Satu orang di antaranya dia punya banyak uang karena dia sukses ya. Terus kemudian ada satu orang lagi yang dia itu sedang-sedang. Ada satu orang lagi yang paling belakang yaitu kekurangan dan dia juga tidak bisa makan, pakaiannya compang-camping, dia merasa terasingkan, tetapi orang kaya ini lebih memilih untuk membantu orang lain. Bagaimana perasaannya orang yang satu rumah tetapi dia merasa kekurangan, merasa terhina, merasa diabaikan di dalam rumah itu. Ya, nanti kita akan lihat situasi Natal tahun 2025 di GBK. Apakah ramai, apa sepi, dan apakah mereka memberikan persembahan atau tidak. Nah, itu kembali kepada masing-masing. Tetapi kita perlu ingatkan kepada Bapak Sirait bahwa orang Kristen selama ini kesulitan beribadah, baik pendirian gereja, baik ketika ibadah sudah ada gereja ternyata dibongkar dan juga ibadah diganggu. Nah, ini Pak Sirait harus melihat hal ini juga. Ini yang menyakiti hati orang Kristen. Seharusnya Pak Sirait sekalipun duduk di pemerintahan ataupun pada saat itu bersama dengan Menteri Agama, ya tidak merasakan bagaimana orang Kristen selama ini.
Jadi kalau orang Kristen menolak untuk memberikan persembahan untuk Palestina, ya bagi saya itu karena respon mereka selama ini sebagai orang Kristen minoritas, bukan dilindungi tetapi ditindas. Bahkan orang Kristen di Indonesia ini tidak mendapatkan tempat atau kurang mendapatkan tempat di Indonesia. Jadi kalau orang Kristen lebih memilih, lebih baik disumbangkan ke orang-orang Papua. Dan ingat, orang Papua itu bukan orang Kristen semua, ada orang Islam juga, tetapi mereka perlu untuk dibantu karena ya kita melihat orang Papua ini banyak sekali kekurangan dan mereka bahkan berdiri di tanah emas tetapi mereka masih kekurangan, ataupun anak-anak yatim piatu yang di panti asuhan, di yayasan yang mereka kekurangan. Nah, itu yang harusnya diperhatikan, bukan ya jauh-jauh ke sana. Untuk apa sih? Apakah ini demi politik tahun berikutnya ataupun demi mencari muka, mencari nama supaya bisa diterima oleh orang-orang mayoritas? Nah, ini perlu Bapak Sirait pertimbangkan akan hal ini ketika berbicara di depan umum. Jadi teman-teman, ya kalau teman-teman ikhlas untuk memberikan persembahan untuk disumbangkan silahkan, tetapi kalau tidak, di hati kalian itu mau kemana kan gitu ya. Jadi teman-teman juga lebih bijak untuk meresponi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.